Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang Prodi Manajemen Program Sarjana Semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sartika, SE, MM. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul Implementasi Manajemen Strategi. Sebelum memulai, alangkah baiknya tekan like, subscribe, and share, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Weni Tantika dengan NIM 231010501016 akan mempresentasikan materi dengan implementasi manajemen strategi sumber daya manusia, khususnya di pertemuan 5 ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa hal penting, mulai dari siapa saja yang berperan dalam penyusunan strategi, peran CEO dalam perusahaan, hingga tujuan organisasi. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan kita bisa lebih memahami bagaimana strategi dalam perusahaan dirancang dan dijalankan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu judulnya itu para perencanaan strategi. Pada slide ini dijelaskan mengenai para perencana atau penyusun strategi dalam perusahaan. Yang pertama adalah CEO atau Chief Executive Officer. CEO merupakan pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab terhadap arah dan keberlangsungan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan oleh manajemen. Selanjutnya, terdapat eksekutif SBU dan staf perencana strategi. Mereka itu bertugas menyusun strategi pada masing-masing unit bisnis, namun tetap harus selaras dengan strategi utama perusahaan. Dengan adanya pembagian peran ini, proses penyusunan strategi menjadi lebih terarah, terstruktur, dan dapat berjalan dengan lebih efektif. Kemudian selanjutnya ada peranan CEO. Kita akan membahas tentang peranan CEO dalam strategi. Pertama itu yaitu peranan interpersonal. Dalam hal ini, CEO berperan sebagai pemimpin yang memberikan arahan, memotivasi karyawan, serta menjaga hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua itu ada peranan informasional. CEO harus mampu memantau kondisi lingkungan bisnis, memahami perubahan yang terjadi, dan menyampaikan informasi penting kepada seluruh bagian organisasi. Kemudian yang ketiga, peranan pengambilan keputusan. CEO memiliki tanggung jawab dalam menentukan strategi perusahaan, mengatur alokasi sumber daya, serta berperan dalam proses negosiasi. Ketiga peran ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan strategi perusahaan. Kemudian ada Dewan Komisaris dan Eksekutif SBU. Pada ini kita dijelaskan peran Dewan Komisaris dan Eksekutif SBU. Dewan Komisaris merupakan pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi secara hukum dalam organisasi. Namun saat ini perannya lebih difokuskan pada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja manajemen. Sementara itu, eksekutif SBU
bertugas menyusun dan mengimplementasikan strategi di tingkat unit bisnis. Mereka juga bertanggung jawab dalam memastikan target yang telah ditentukan dapat tercapai. Selain itu, koordinasi dengan manajemen puncak sangat diperlukan agar strategi yang dijalankan tetap selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Menurut beberapa ahli, tujuan organisasi berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai melalui berbagai aktivitas perusahaan. Contoh tujuan perusahaan antara lain meningkatkan pendapatan, memperluas pangsa pasar, menekan biaya operasional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan juga memiliki tujuan lain seperti meningkatkan inovasi, tanggung jawab sosial, dan efisiensi kerja. Dengan adanya tujuan yang jelas, perusahaan dapat lebih terarah dalam menjalankan strategi dan mencapai keberhasilan. Selanjutnya, kita membahas prinsip penentuan tujuan. Dalam menentukan tujuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tujuan tersebut efektif. Yang pertama itu, tujuan harus sesuai atau relevan dengan visi dan misi organisasi. Kedua, tujuan harus dapat dicapai, artinya disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, tujuan harus fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan. Selain itu, tujuan juga harus mampu memotivasi, mudah dipahami, saling berkaitan, dan dapat diukur. Dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, tujuan organisasi akan lebih jelas dan mudah diwujudkan. Dengan demikian, dari saya mengenai materi tersebut, semoga dapat menambah pemahaman kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ari Purnomo Haji dengan NIM 231010501150. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang sasaran perusahaan dan proses perencanaan strategi. Sasaran perencanaan strategik harus memenuhi kriteria seperti spesial, khusus dan jelas, limitasi waktu, memiliki batas waktu, terukur, dapat diukur, dan dikuantifikasi atau dapat dinyatakan dalam angka. Lalu ada dua dasar perencanaan, yaitu intuitif antisipatif, yang artinya berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta jangka panjang formal, yaitu sistematis dan terstruktur dengan metodologi yang jelas. Berikutnya ada 4 komponen dalam perencanaan. Yang pertama, ada harapan masyarakat. Kedua, harapan pemangku kepentingan. Ketiga, harapan perusahaan. Lalu yang terakhir ada data dasar dan analisis SWOT sebagai fondasi strategis. Lalu berikutnya ada perencanaan strategi operasional. Dia terdiri dari dua aspek. Yang pertama aspek perencanaan strategik dan aspek perencanaan operasional. Aspek perencanaan strategik itu terdiri dari ada jangka panjang, komprehensif, terpadu, cakupan luas, dan daya tahan tinggi. Dan aspek perencanaan operasional itu terdiri dari jangka pendek, terpisah, parsial, cakupan sempit, dan daya tahan rendah. Lalu berikutnya teman-teman
saya akan menjelaskan tentang rencana kerja yang latah dan ikut-ikutan. Sini ada risiko perencanaan non-strategik yang terdiri dari latah, ikut-ikutan, dan asal jadi. Latah itu seperti meniru tanpa memahami konteks dan kebutuhan bisnis sendiri. Lalu ikut-ikutan, mengadopsi strategi kompetitor tanpa analisis mendalam. Dan yang terakhir asal jadi, membuat rencana tanpa pertimbangan matang dan tujuan jelas. Dan ada dampak negatifnya. Itu terdiri dari 4 dampak negatif. Yang pertama, bisnis menjadi tidak strategik dan kehilangan arah. Lalu yang kedua, keputusan yang keliru dan tidak sesuai kondisi perusahaan. Ketiga, pemborosan sumber daya dan hilangnya keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, kegagalan mencapai tujuan organisasi jangka panjang. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan tentang daya beda sebagai magnet konsumen. Konsep something different dan something good different menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen di pasar yang kompetitif. Daya beda bukan sekedar berbeda, tetapi berbeda dengan nilai tambah yang bermakna. Lalu daya beda itu mempunyai fungsi. Beberapa fungsi yang menjadi nilai tambah. Itu terdiri dari yang pertama, menarik konsumen baru dengan keunikan produk. Kedua, mempertahankan konsumen yang sudah ada. Ketiga, membangun loyalitas jangka panjang. Dan terakhir, menciptakan fanatisme terhadap merek. Konsumen yang menemukan keunikan akan menjadi pelanggan setia dan bahkan menjadi advokat produk Anda. Dia akan terus kagum dengan produk Anda karena keunikan dan inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh Anda. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Dewan Eldam Valentino, saya dengan NIM 2310105012220, di mana saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu adalah keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Di mana keunggulan absolut adalah aset unik yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Jadi aset unik itu sendiri adalah seperti contohnya saat ini adalah Iran, di mana terdapat minyak di sana yang melimpah. Dengan contoh yaitu adalah kekayaan alam, lokasi geografis strategis, hak paten eksklusif, sumber daya langka yang dimiliki secara alamiah. Di mana yaitu sifatnya adalah permanen, tidak dapat dipindahkan, serta memberikan posisi yang dominan. Yang kemudian selanjutnya adalah keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dapat dibangun dan dikembangkan, namun juga dapat ditiru pesaing. Jadi tidak semuanya keunggulan komparatif itu bisa dikembangkan semuanya, karena memang di situ dapat ditiru oleh pesaing-pesaingnya. Yang contohnya yaitu adalah teknologi yang canggih. Kemudian keterampilan SDM. Nah, keterampilan SDM ini dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan. Dengan selanjutnya adalah efisiensi operasional, yaitu teknologi yang canggih tadi yang disebut pertama, dan kemudian adalah inovasi produk. Nah, inovasi produk ini bisa menjadi suatu hal yang memang bisa dapat ditiru oleh pesaing-pesaing. Kemudian sifatnya itu adalah dapat dikembangkan, memerlukan investasi berkelanjutan dan dinamis. Selanjutnya adalah keunggulan posisi persaingan. Nah, keunggulan posisi persaingan itu ada tingkatannya. Tingkatannya yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, kemudian oligopolitis. Nah, oligopolitis tersebut adalah salah satunya sama dengan oligopoli. Dan kemudian ada monopoli, di mana monopoli itu menentukan
bukan monopoli, di mana tingkatan persaingan itu menentukan dinamika pasar dan strategi yang diperlukan. Jadi di antara ketiga tersebut, kita harus menentukan nih dinamika pasar yang ada dan strategi yang harus diperlukan untuk mencapai pasar tersebut. Kemudian ada posisi perusahaan. Nah, posisi perusahaan ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah pemimpin pasar, di mana pemimpin pasar ini adalah market leader yang menguasai, ibarat kasarnya pangsa pasarnya. Kemudian yang kedua adalah penantang atau challenger. Nah, penantang challenger ini seperti halnya sama kayak dia menantang market leader yang ada. Nah, ini resikonya juga sangat tinggi untuk market leader ini. Apa penantang ini? Karena dia menantang market leader yang sudah ada. Kemudian ada pengikut follower. Nah, kalau pengikut followers ini dia lebih mementingkan keamanan. Dia biasanya adaptasi segala macamnya itu dia mengikuti. Jadi dia bermain aman lah. Karena memang ketiga posisi perusahaan ini memang memiliki strategi yang berbeda-beda. Kemudian adalah tujuan strateginya. Nah, tujuannya adalah meningkatkan posisi persaingan bisnis melalui keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan diferensiasi. Jadi tujuannya yaitu di antara posisi perusahaan ini adalah posisi persaingan di mana keunggulan dari masing-masingnya dan diferensiasinya. Makanya disebut dari tadi adalah ada suatu hal yang memang berbeda di antara mereka masing-masing tersebut. Kemudian selanjutnya adalah corporate image. Nah, corporate image adalah brand image yang pertama. Brand image itu ada suatu citra mereknya yang dibangun melalui identitas visual. Jadi, citra merek yang sudah dibangun oleh perusahaan tersebut dengan pesanan dan pengalaman konsumen terhadap produk atau layanan yang diberikan. Kemudian adalah product image. Nah, product image ini adalah persepsi kualitas dan nilai produk yang terbentuk dari fitur, manfaat dan kepuasan pelanggan. Jadi product image ini contohnya kayak yang digunakan itu ada fiturnya, manfaatnya serta kepuasan pelanggannya yang memang sudah diberikan oleh perusahaan tersebut. Konsumen perusahaan tersebut, mohon maaf. Nah, kemudian yang terakhir adalah corporate image dan country image. Nah, corporate image itu adalah reputasi perusahaannya, di mana secara keseluruhan yang mempengaruhi kepercayaan stakeholder. Jadi orang-orang stakeholder tersebut hingga citra negara asal. Nah, jadi makanya ada country image itu. Jadi citra negara asalnya juga pasti diperhatikan. Selanjutnya adalah konsep koordinasi dalam perencanaan strategi. Jadi koordinasi tersebut adalah kunci. Jadi suatu kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi dan memastikan semua elemen bekerja secara harmonis. Jadi tujuan bersama ini dilakukan secara harmonis dengan dalam organisasi perusahaan tersebut. Kemudian adalah faktor-faktor. Nah, faktor-faktor ada yang mempengaruhi untuk koordinasi, di mana yaitu yang pertama adalah struktur organisasi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah rencana yang terintegrasi, dan yang ketiga adalah prosedur kerja yang terstandarisasi. Jadi mulai dari struktur, kita membangun strukturnya, mulai membangun rencananya, dan terakhir adalah prosedur kerja yang terstandarisasi tersebut. Jadi langkah-langkahnya lah. Nah, kemudian adalah elemen pendukungnya. Jadi elemen pendukung ini dalam koordinasi efektif ini adalah yang pertama adalah pengawasan yang konsisten. Jadi pengawasannya jadi dari pengawas-pengawas yang memang harus konsisten. Dan kemudian yang kedua adalah sistem informasi yang handal untuk komunikasi antar unit. Jadi informasi-informasi yang memang handal untuk komunikasi antar unit di perusahaan tersebut memang harus cakap lah kalau dibilang. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan visi dan misi perusahaan. Jadi perusahaan itu memang bukan perusahaan aja, memang beberapa hal itu memang harus kita mempunyai visi dan misi. Sebagai contoh seperti kita mau menjabat suatu hal, mau menjabat atau mau meningkatkan untuk diri kita sendiri, kita juga harus punya visi misi, apalagi perusahaan gitu. Jadi yang visi perusahaan itu yang pertama adalah deskripsi dari masa depan
yang diinginkan. Jadi perusahaan ini masa depannya nih apa nih yang mau diinginkan? Kita harus mempunyai visi di dalam visi tersebut. Kemudian adalah ideologi inti dari organisasi. Jadi ideologi intinya itu adalah suatu hal yang memang inti dari organisasi tersebut. Serta yang terakhir adalah tujuan jangka panjangnya perusahaan ini. Jadi visi itu tujuan jangka panjangnya memang tujuannya yang memang bakal dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, komponen visinya yaitu adalah nilai-nilai intinya. Nah, yang pertama. Dan yang kedua adalah tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah cara mencapai tujuannya. Yang keempat adalah sasaran umum dari perusahaan tersebut gitu. Jadi sasarannya kita bisa tahu nih kemana aja. Nah, selain visi pasti ada misi. Kalau ada visi pasti ada misi gitu. Nah, misi perusahaan adalah alasan keberadaan organisasi tersebut. Kemudian kegiatan utama yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa aja nih yang dilakukan, serta pembeda dari organisasi lain. Jadi di mana inti organisasi tersebut mempunyai pembeda nih antara organisasi lain. Kemudian ada manfaatnya, manfaat dari misi yaitu adalah fokus dari sumber daya, fokus sumber dayanya, kemudian menghindari konflik kepentingan. Konflik-konflik itu dihindari. Yang ketiga adalah dasar pengalokasian sumber daya, dan yang keempat, yang terakhir adalah pedoman pengambilan keputusan. Nah, demikian paparan ini. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi aktifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.